Selamat sore, teman-teman. Sambil nunggu dokternya datang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang infertilitas. Mungkin kalau yang minggu lalu juga ada datang di seminar itu, kita emang udah ininya sama ya. Kita emang udah temanya sama. Terus tapi kemarin itu karena kebetulan tiba-tiba dokternya ada urusan mendadak ya. Jadi saya harus ganti speaker. Lagi itu kalau ingat tuh ada dokter Susilo ini bawain infertilitas juga. Tapi kali ini saya sudah berhasil mendatangkan dokter Objin. Jadi membahas infertilitas itu lebih afdol lagi. Karena yang ngomong langsung spesialis Objin ya. Yang ngomong langsung SPOG. Jadi teman-teman mungkin ini diperuntukkan untuk kawan-kawan EFC yang biasanya mungkin sering banget bilang kayak, kalau untuk program hamil bisa atau enggak, untuk mem- apa bikin subur apa segala macam gitu-gitu kan. Rata-rata pada nanya gitu. Nah, jadi seminar kali ini menjawab pertanyaan itu semua. Oke, belum datang dokternya. Bentar ya, saya. Jadi kebetulan dokter hari ini juga kalau yang belum tahu ya, ini saya ini dikit deh, saya kenalin sedikit ya sebelum nanti beliau juga ada satu slide yang untuk perkenalan diri sendiri. Cuman eh, ya hari ini jadi yang akan bawain acara ini adalah Dokter Apter. Dokter Apter ini dari Serui ya. Jadi di daerah timur Indonesia. Beliau kemarin hadir juga di Spirit of Samurai yang di Danau Toba. Kalau yang nggak tahu beliau yang mana, beliau tuh yang Samurai of the Year juga, yang Bapak Dokter dipanggilnya. Nah, itu tuh beliau ini spesialis Obgyn, ya, yang mengurusi segala macam tentang kesuburan, kehamilan, dan lain-lain. Nah, beliau hari ini akan membahas tentang infertilitas. Jadi apa yang sebenarnya teman-teman semuanya harus lakuin kalau misalkan mau subur, lagi mau program hamil dan lain-lainnya, ya kan? Terus mungkin apa ada hubungannya konsumsi produk yang mana? Selama ini kan kayaknya saya disuruhnya nih konsumsinya dua-duanya, tapi misalkan kayak saya hmm, nggak, bukan dibilang nggak mampu ya, cuman saya kayak rada keberatan kalau saya beli dua-duanya. Kira-kira konsumsi yang mana aja itu yang nanti akan kita bahas semuanya ya.
Nah, udah hadir teman-teman. Ini dia. Selamat sore, Dokter Apter. Selamat sore semua. Oke, Dok. Ini kan dokter pertama kali nih, Dok, nasional. Boleh, Dok, perkenalan dulu, Dok. Silakan, Oh dokter. ya, baik. Selamat sore teman-teman semua member AFC di seluruh Indonesia. Saya Dr. Apter Eriskus Patai, spesialis obstetri ginekologi dan subspesialis fertilitas endokrin dan reproduksi. Ya, saya alumni dari eh, Universitas Gajah Mada, kedokterannya, spesialisnya, dan subspesialis. Ya, baik. Itu perkenalan singkat dari profil saya. Oke, silakan lanjut materi, Dok. Monggo. Ya, jadi eh, sore ini kita akan bahas tentang infertilitas. Eh, Nanti waktu-waktu yang lain kita kita bahas yang lain. Jadi ini lebih lebih detail, lebih detail. Biar teman-teman eh, kalau jumpa eh, ada kita punya. Kalau bilang pasien nanti dikira dokter semua ya yang di sini ya. Biasa ada member yang bilang pasien saya dok. Wah ini pasien apa dokter. Jadi mungkin kita punya keluarga atau sahabat. Jadi kita eh, bahas infertilitas itu ada dua ya. Jadi infertilitas pada wanita dan juga pada pria. Kita sebelum masuk, mungkin slide-nya bisa di ini, Mas Angga. Slide-nya, Ini Mas Angga. slide-nya kayak cover-covernya doang ya, Dok. Oh Cuman satu gitu. slide aja. Oh ya udah. Oke. Berarti gimana ini? Saya bagikan ya Tanpa dari sini ya. boleh, boleh, boleh. Oh, covernya aja ya. Waduh, ya ini bagikan. Wow, nggak terkirim tadi yang Pak Dokter kirim. Enggak, Pak Dokter. Cuman infertilitas, kayak Dokter Apter aja. Oh, ini muncul? Ada muncul? Eh, Tidak? sebentar. Belum, Dok. Udah di share screen, Dok, dibagikan layar. Oke, sebentar. Sebentar. Wow, bagikan. Layar masih kosong. Nah, wah ramai. Dari Medan hadir, dari Bangka hadir, dari semua hadir. Mantap nih, semuanya mau Wah, nonton Papa Dokter nih. keren. Aceh hadir. Waduh. Iya, Manado. Malang mana nih Malang? Suaranya nih Malang. Oh, lagi bagikan. MOP ya Malang ya. Bagikan. Atau coba saya bagikan ke Mas Angga dulu ya. Boleh Tadi juga cuma, kalau mau gitu. tadi cuma, saya pakai ini aja, dokumen penuh. Oke, ya, oke. Nah, coba Mas Angga lihat, bisa nggak?
Bisa dibuka? Nggak bisa dok kalau yang ini justru. Kalau yang tadi saya bisa buka tapi cover aja. Kalau yang ini saya nggak bisa buka. Oh, nggak bisa buka ya. Terus ukurannya kan Nah, kecil banget nih, kayaknya 650 KB kayaknya. oke, coba sebentar. Atau nggak Aduh, dok, kalau nggak apa-apa lah dok. Nggak pakai slide, tapi dokter jelasin by verbal aja dok. Kayaknya lebih seru gitu sih. lebih seru. Iya, cuma kan Iya, mereka ngobrol-ngobrol mereka juga nggak apa-apa dok. Ngobrol tentang infertilitas gitu loh maksudnya. ya, ya. Jadi kita sebenarnya sayang sekali nih, gambarnya bagus ini, keren ini. Gimana baginya ya? Simpan sebentar. Dibagikan. File, bagikan. Oh, kok nggak bisa ya? Presentasi. Nah ini coba Mas Angga. Boleh, boleh. Jangan-jangan depannya lagi kayak tadi. Iya, ini depannya dong. Sebentar nih, saya share. Oh, Ya, muncul. Nah, nih dok, muncul ininya aja dok. oh, oh ya udah dimatikan aja. Saya ini aja ngomong aja. Iya, Siap. saya ngomong aja. Oke, Oke, gambarnya silakan jelas. dokter. Oh, kok malah keluar. Nah, iya, jadi teman-teman kita bilang infertilitas. Ya, infertilitas itu eh, suatu pasangan, ya, pasangan suami istri sudah melakukan hubungan suami istri seminggu 2 kali, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun dan eh, tidak terjadi kehamilan, ya, kehamilan itu yang kita sebut. Halo, Mas Angga? Oh, hilang, ya. Yes Itu dok, yang ada, kita, ada, ada. ya, ya, itu yang kita sebut infertilitas, ya. Jadi eh, suatu pasangan yang sudah menikah ya, bukan kawin ya, beda ya. Menikah dalam hubungan suami istri seminggu 2 kali, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun belum terjadi kehamilan, eh, kita sebut infertilitas. Jadi tanpa kontrasepsi, ya contoh misalnya suaminya tugas di luar kota atau di luar daerah, itu belum bisa kita kategorikan infertil, ya, karena range waktu tadi seminggu hubungan 2 kali dan teratur dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi misalnya bisa 3 bulan atau sebulan, kita belum bisa kategorikan sebagai infertilitas. Nah, sampai sini teman-teman paham? Ya, jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi kita sebut infertil kalau suatu pasangan melakukan hubungan suami istri seminggu 2 kali eh, dalam jangka waktu 1 tahun dan eh, tidak terjadi kehamilan, nah itu yang kita sebut infertilitas. Nah,
begitu ya. Jadi ini semua yang hadir berapa ini? 163, luar biasa. Bisa sudah dapat ini ya, ilmu ya, tidak bingung lagi kenapa belum hamil. Nah, jadi seperti itu. Kenapa harus 2 kali, seminggu 2 kali? Nah, ini nanti kita bahas khusus untuk pria ya. Nah, jadi kalau untuk pertama untuk wanita, sebelum kita bilang infertil, wanita yang subur atau fertil itu setiap bulan pasti menstruasi. Ya, kalau wanita itu menstruasi normal, itu siklusnya 21 hari sampai 35 hari. Itu siklus normal untuk seorang wanita. Jadi kalau kurang dari 21 hari, lebih dari 35 hari, berarti itu tidak normal. Nah, segera konsul ke dokter kandungan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita infertil khusus untuk wanita. Eh, Kalau wanita banyak yang harus. Halo dokter, ya kayak nge-freeze ya. Bentar ya, kita tunggu ya teman-teman. Ini dikumpulin dulu nih pertanyaannya. Yang tadi saya ada lihat pertanyaan bagus. Kalau 2 kali 1 minggu, apakah harus dikasih jarak atau enggak? Nanti itu saya bantu ingetin ke dokter. Itu bagus tuh pertanyaannya. Sebentar ya, dokternya nge-freeze. Ya, halo. Halo dok, ya lagi nge-freeze bentar ya, ibu. Aman dok? Ya, ini Aman. gangguan-gangguan ya begitulah. Dokter glowing jadi penggemarnya banyak ya. Aduh, minta maaf. Minta maaf semua. Apa dok? Aman. Udah biasa Minta kalau maaf. Zoom dok. Nah, Tenang. minta maaf. Ya, Silakan ya. dokter. Ya, jadi tadi untuk wanita ini ilmu dasar ya, ilmu dasar biar teman-teman dapat gambaran. Kalau ada member yang pingin konsultasi ya, ya karena kenal dengan Pak Dokter ya minimal ada pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar. Nah, jadi tadi kita untuk wanita siklus, kemudian menstruasi normal itu 3 sampai 7 hari ya. Jadi eh, 3 sampai 7 hari. Kalau kurang dari 3 hari itu tidak normal. Lebih dari 7 hari juga tidak normal. Nah, segera ke dokter kandungan. Atau keluar eh, darah di luar siklus menstruasi. Nah, itu segera ke dokter. Nah, jadi untuk wanita, dua tadi. Siklus menstruasi antara 21 hari sampai 35 hari. Jadi bisa dihitung ya, dihitung mensnya tanggal berapa, terus dapatnya tanggal berapa. Jadi bukan hitung habisnya, tapi mulai dapat.
mulai dapat mensnya kapan. Kita hitung masa subur itu dari mulai dapat menstruasi, bukan selesainya. Ya, selesai itu biasa bapak-bapak yang ingat ya. Wah ini sudah bisa gas ini katanya bapak-bapak ya. Jadi siklus 21 sampai 35 itu yang normal. Kurang dari 21 tidak normal, lebih dari 35 tidak normal. Menstruasi seminggu 3 sampai 7 hari. Kalau kurang dari 3 hari juga tidak normal, lebih dari 7 hari tidak normal. Nah, jadi itu dasar dulu, dasar dulu. Di luar mens sakit, eh, nyeri. Nah, kalau nyeri kan biasa. Nah, yang dikategorikan yang harus ke dokter itu nyeri yang saat menstruasi yang tidak bisa aktivitas. Tidak bisa aktivitas. Nah, itu segera periksa ke dokter kandungan. Tapi kalau cuma nyeri biasa, nah itu belum. Jadi yang nggak bisa aktivitas. Ya. Kemudian tadi menstruasi, nah ini di depan Pak Dokter ini hari-hari Pak Dokter untuk pasien ya. Jadi kita mau bilang subur sel telur ini. uh, jadi untuk pasangan ya untuk tanpa pengobatan, dia datang ke dokter hari ke-10. Hari ke-10 kalau kita USG, setelurnya ini ukurannya 10 mili, berarti dalam bulan berjalan tersebut ada masa subur. Nah, ya, tapi kalau di USG hari ke-10 tidak ada sel telurnya ukurannya di bawah 10 mili, berarti dalam bulan jalan tersebut tidak ada masa subur. Nah, itu ilmu sederhananya ya. Nah, nanti baru dicari tahu kenapa sampai tidak tumbuh sel telurnya. Nah, itu apa perlu dengan terapi, ada obat-obatan, ada hormon, nah, seperti itu ya. Dan kita mau bilang wanita ini subur, ya tadi ya, mens 3 sampai 7 hari. Nah, terus kemudian kita cek. Nah, jadi wanita itu kita harus tahu saluran, saluran kanan kiri. Ini namanya saluran tuba. Nah, saluran ini harus normal. Jadi cairan cairan suami masuk, naik, ketemu sel telur, hamilnya di sini dulu. Ya, hamil di sini, nanti baru bergerak ke rahim. Nah, itu yang biasa dibilang hamil di luar kandungan. Nah, karena di sini saluran ini itu licin, dia mulus sekali dan ada namanya rambut atau silia yang dia gerak-gerak ya, yang gerak. Nah, kalau ada infeksi peradangan, akhirnya gerak-gerak ini dia terganggu. Jadi dia nggak bisa antar produk kehamilan ini ke rahim. Akhirnya produk kehamilan itu dia berhenti di sini dan karena di sini ukurannya cuma berapa mili, akhirnya pecah. Ya, itu yang dibilang hamil di luar kandungan. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham, bukan hamil di luar kandungan karena buatnya di luar-luar ya, bukan ya. Jadi sudah di dalam, cuma saat perjalanan ke sini, ini dia butuh waktu ya 7 sampai 10 hari ya, ke dalam eh, rahim ya, dalam rahim ini. Kalau saluran ini ada infeksi, akhirnya perjalanannya terhambat. Nah, seperti itu. Ya, sangat sederhana. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran ya, paham. Itu untuk wanita. Jadi kita harus cek juga ini mulut rahim, ini ada peradangan tidak. Jadi
Misalnya udah setahun kok belum belum hamil, nah, kita pastikan tadi siklusnya normal tidak, menstruasinya sakit tidak, kemudian kita pastikan saluran ini, saluran ini harus pakai, kalau yang baru bisa namanya pakai USG, salin infusion, jadi pakai cairan nanti lewat sonografi ya, lewat USG. Tapi kalau yang lama disuntik kontras dari bawah ya, disuntik kontras dari bawah, baru di ronsen dilihat saluran ini normal tidak. Nah, cuma yang disuntik kontras ini kalau kita di subspesialis itu sudah kita tidak pakai, sudah kita tinggalkan. Nah, sudah tidak pakai. Kita hanya pakai yang USG atau pakai laparoskopi. Laparoskopi pakai teropong masuk ke dalam perut. Nah, kita lihat langsung. Dites cairan disemprot dari bawah, dilihat salurannya normal tidak. Nah, seperti itu. Dan setelah hari ke-10 kita lihat sel telurnya. Kalau di atas 10 mili, kita tinggal hitung kapan pasien kontrol lagi untuk kita menilai eh, rahimnya, kapan setelurnya siap. Nah, kalau setelur sudah memudahkan masa subur itu ukuran 18 sampai 22 mili. Nah, dan di rahim ini kayak ada garis 3, berarti kan hormon pasien tersebut dari otak besar, otak kecil, setelur rahim itu connect semua. Ya, ya itu untuk wanita. Ya, Pak Dokter tidak punya untuk cowok, yang pria, tapi pria ya contoh aja ya pakai bolpen. Pria produksinya dipelir, ya. Ini sayang gambarnya tidak muncul. Produksi sperma itu di pelir ya, di dua pelir. Kemudian eh, jadi kita harus tahu ini permasalahannya setiap eh, suami atau pria kita harus cek ke laboratorium. Nah, kan ada pasien yang bilang, apa dokter, saya pegang suami punya cairan ini encer. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Tetap harus periksa di laboratorium ya, namanya analisa sperma. Nah, nanti dilihat apa masalahnya di mana, apa di produksinya, di pelirnya, atau di transport. Jadi dalam perjalanan ada sumbatan, nah itu jadi cuma dua, di produksi atau transport. Nah, itu nanti kita dari hasil analisa sperma itu kita bisa tahu. Nah, jadi buat teman-teman yang eh, kenal pasangan yang belum punya turunan, nah itu standar awal dulu harus harus dicek ya. Jangan kita belum cek kayak tadi, belum cek saluran, ini belum cek saluran atau salurannya tersumbat, kita malah suruh minum nutrisi. Wah, itu mau sampai 1 karung pun juga tidak akan jadi karena ininya tersumbat ya. Jadi ya kita harus bijak ya, harus kapan kita beritahu ke uh, yang kita mau prospek ya. Jadi tidak semudah itu, tidak semudah itu. Prosedur kandungannya itu harus harus jalan dulu. Ya. Terus untuk pria kalau periksa analisa sperma itu dia harus puasa ya, puasa hubungan suami istri 5 hari ya, bukan puasa makan ya. Jadi tidak dia lakukan hubungan 5 hari, baru diperiksa.
Nah, karena sperma itu dia butuh waktu 72 jam. 72 jam baru produksinya bagus. Jadi harus ya lebih dikasih lagi 5 hari biar nanti hasil pemeriksaannya lebih bagus. Ya, kita bisa tahu ini kurangnya di mana. Apa jumlahnya yang kurang atau gerakannya yang kurang. Nah, kalau gerakannya kurang kan dia nggak bisa naik ke atas ketemu sel telur, ya. Atau sperma itu kan ada kepala, ada batang, ada ekor. Nah, itu ada kelainan tidak. Nah, jadi harus periksa eh, lengkap seperti itu baru kita bisa obati, kita bisa tangani. Itu untuk eh, jadi kenapa hubungan suami istri harus seminggu 2 kali ya tadi karena harus nunggu sperma itu 72 jam baru bagus ya. Jadi beda mau buat anak sama enak itu beda ya, beda. Kalau enak ya bolehlah. Nah, tapi kalau mau buat anak harus tunggu seminggu cukup 2 kali. Nah, seperti itu, Mas Angga. Itu sore hari ini kita eh, secara garis besar aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo, halo, Mas Angga. Halo, Iya dok, aman dok, aman? aman aman. Ya, Lanjut. oke. Lanjut. Jadi infertilitas ya cuma kasarnya seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya, tanya, silakan. Dok, Ini tadi ada yang saya, mau nanya gini dok. Bagus pertanyaannya. Jadi tadi dokter di awal tuh ada bilang katanya hubungan 2 kali 1 minggu selama 1 tahun, bener ya? ya makanya tidak tidak itu teratur itu rutin, rutin, Oke rutin. oke. Kalau menurut Nah, dari dokter Apter, rutin itu jedanya berapa lama dok? Anggap misalkan dari 1 minggu Senin sampai hari Minggu. Apakah saya Senin dan Jumat atau mungkin Senin Selasa nggak apa-apa atau gimana dok? Ada kan jeda, harus ada jeda nggak sih? kan ini 3 hari, 3 hari, 72 jam, 72 tujuh puluh jam. dua jam. Ya, karena Itu untuk pertimbangan Heeh. pertimbangan spermanya biar kualitasnya lebih bagus. Gitu. Nah, sperma dari suami. Oke. Nah, Tuh ya teman-teman. iya. Tadi ada yang tanya gitu. Tapi kalau bukan karena sperma dari suami, artinya istrinya boleh tiap hari ya sama siapa tuh berarti? Kalau misalkan suaminya 3 hari sekali ya, jangan ya, Jangan. tetap ya. Jadi beda Mas Angga. Mau buat anak
sama enak Heeh. itu beda ya. Hmm. Ya, kalau enak ya selisih-selisih sehari lah boleh lah. Karena kalau tiap Oke, hari oke. juga kurang kurang inilah. Ya, Oke. tidak Oke, tahu terus kalau ada yang pertanyaan baru lagi. nikah ya. Heeh, Mm-mm, heeh. mm-mm. Terus ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau PCOS, apakah mempengaruhi fertilitas kita? Ya, mungkin nanti di di lain waktu ya, biar Hmm. biar Pak Dokter bisa bisa live terus ini. Oke, boleh juga. Nanti Nanti kita kita berarti, bahas. Nah, yes. bahas, tapi enggak apa-apa, boleh. Ya, itu pasti. Nah, kan tadi hari ke-10 ke dokter kandungan, kalau sel telurnya di bawah 10 mili, berarti kan ada masalah. Mau PCOS, mau lain dari itu, nah, berarti kan ada gangguan hormon di situ. Nah, seperti Oke, itu. oke. Kalau PCOS kan nggak ada masa subur, sel telurnya kan kecil-kecil. Hmm. Jadi mau pakai gaya helikopter kah juga tidak bisa hamil. Waduh, oke. Aduh. Emang gaya helikopter paling bagus, Dok? Wah, boleh-boleh nih Waduh, 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 tipsnya nih. waduh. 183 orang, waduh. Oke, Ampun, oke. ampun, ampun, Ya. ampun, ampun, ampun. Nah, Ya, terus ada yang tanya ini. Dok, nah ini masuk ke produk, Dok. Kalau misalkan produk, ya. apakah kalau dulu kan pernah ada yang coba katanya ya, Dok ya, kalau wanita menopause itu mulai di umur-umur berapa gitu, di atas 45 tahun gitu ya. Tapi apakah dengan mungkin konsumsi dari produk kita, Dok, ada kemungkinan menunda sedikit lah untuk menopause karena mungkin ada yang masih mau punya anak lah atau gimana gitu loh, Dok. Kalau menunda mungkin tidak. Tapi dia untuk eh, gejala yang gangguan menopause, kurang hormon estrogen, yang Ah, kadang emosi tidak stabil, suka marah-marah, mukanya panas, di jalan lahir kadang kering, dengan konsumsi nutrisi itu ada jurnalnya, ada. Pernah saya dikasih Paniko, ada itu dia eh, agak menurun gejala-gejala itu, ya. memperbaiki Tapi tidak, hormon lah ya, Dok ya. iya, iya, tapi tidak Hmm. menunda, tapi Oh, dia oke, oke. menopause itu dengan inilah, dengan enjoy, Oke, ya. oke. Dok, ini ada yang mau tanya tips dari dokter after nih, Dok. Dok, pasien saya bidan. Pasien saya menikah sudah 4 tahun belum dapat momongan, Dok. Sudah ke dokter dan diberi obat penyubur. Terus kalau mau konsumsi produk EFC, sebaiknya seperti apa? Cara minumnya bagaimana? Apakah ada cara khusus? Dan kebetulan ini kedua pasangannya ini orangnya yang gemuk-gemuk gitu loh, Dok. Nah, ini dulu dipastikan saluran Mhm. ini aman nggak? Nah, salurannya aman Oke. nggak? Tuh, salurannya aman tidak? Mulut rahim 10 tahun ini udah ditabrak-tabrak, jangan-jangan sudah cedera di sini. Nah, harus dicek Oh, ini. oke. Aman tidak? Jangan Hmm, hmm, kasih hmm. nutrisi kalau ininya tersumbat, ininya masalah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Hmm. ya, justru itu sore hari ini saya dealkan di masalah kandungan. Produk itu mau minum satu, minum dua, minum satu karung, ya tergantung kemampuan lah. Ya, tidak ada dosis yang paten itu tidak ada. Yang penting kandungannya aman. Ada yang minum satu satu box, satu paket hamil ada. Ada yang minum 4 paket hamil ada. Ya, jadi tidak. Yang penting kan ininya normal dulu. Normal, Oke. mulut rahimnya normal, mensnya normal. Nah itu dulu, ya. Oke, oke. Ya, kalau Pak Oke. Dokter kan ada tambah hipnoterapi, ya. Kalau Ah, itu kan tidak semua dokter punya, yes. ya. Ya, nanti di lain waktu lah kita belajar lagi itu, ya. Banyak lah kita, Dok, nanti acara, tenang aja. Iya, pokoknya saya hancurkan ini semua ini Baik, hari ini Sabtu ini. dia yang ditunggu kan? Mantap. Oke, Dok. Nah, ini Ya, juga ada pertanyaan gini, Dok. Eh,
boleh nggak sih dok di-share dari dokter Apter apa yang harus dilakukan agar menghindari keguguran dok? Apakah mungkin dari sisi psikologis ya kayak menghindari stres atau mungkin dari sisi-sisi fisik kayak misalkan mungkin nggak boleh olahraga terlalu keras atau apa gitu-gitu dok. Ada nggak sisi dok yang spesifik untuk menghindari keguguran? Dan boleh di-share Ya, juga lebih rentan keguguran itu di hamil muda atau hamil semuanya itu masih bisa ada kemungkinan. ya itu sebenarnya topik beda lagi, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Buat yang hadir di sini berapa nih? Iya, Seratus delapan puluh perkenalan dok, sembilan. perkenalan. Wih, keren, keren. Nah, jadi tadi pertanyaannya tadi bagus, bagus. Wah, ini yang hadir di sini 189 orang. Ini dapat ilmu tinggi sekali, dapat ilmu tinggi dan tidak akan dapat di cuma level SPOG, tidak dapat ya. Jadi kalian yang hadir di sini dapat ilmunya tinggi sekali. Nah, jadi keguguran itu ada tiga ya. Kita pakai batas ada tiga. Dengan masalahnya beda-beda ya. Jadi pertanyaan tadi bagus sekali. Nah, kita pakai ukuran dari nol sampai 8 minggu. Nah, itu karena gangguan kromosom. Ya, kan kita cowok XY, cewek XX. Nah, di situ ada gangguan sedikit, ada defek, nah, pasti gugur. Jadi pakai usia ya, usia. Nah, ini kalau untuk ya maaf bukan rendakan SPOG ya, bukan rendakan SPOG biasa. Cuma ini kan pendokter harus belajar sampai di Australia, ke Vietnam, ke Amerika untuk belajar yang gini ya. Nah, kemudian itu karena gangguan kromosom ya, 0 sampai 8 minggu. Kemudian 8 sampai 12 itu karena gangguan imun, gangguan imun ya. Kemudian lebih dari 12 minggu itu karena infeksi. Nah, baru tokso, radang di mulut rahim, ya masuk di situ. Nah, nutrisi kita itu bisa dari 0 sampai 8, kromosom dia bisa perbaiki, dan 8 sampai 12 imun. Biasa imun eh, terganggu, itu kan oksigen dari plasenta ke bayinya kan itu darahnya jadi kental. Nah, dengan nutrisi kita dapat bantu, ya. Wah, ini dapat ilmu ilmu tinggi nih. Besok jadi SPOG Iya, semua ini. ini dia Nah. yang ditunggu kan dok. Bocor, bocor langsung ilmunya nih ya. Jadi dibagi tiga tadi. Nanti Oke, kalau udah setelah 12 minggu, itu yang tadi nggak boleh capek, ya, karena itu udah ada masalah di mulut rahim. Akhirnya kalau kerja berlebihan, ya bisa keguguran. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus harus tahu dia gugurnya di bulan apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi 0 oke, sampai 8, 8 sampai 12, 12 lebih dari 12. Nah, seperti itu. oke. Dibagi Oke. per jangka waktu ya dok berarti ya dok ya. Iya, dan penanganannya beda. Penanganannya beda-beda. Oke, Nah, nutrisi itu bisa babat semua, masuk. Babat semua. oke. Oke. Oke, ini Wah, ini juga kayak di luar semoga, topik ini, tapi semoga perkenalan dok satu dok boleh ya dok ya. Ini biasa, boleh. ini pertanyaan-pertanyaan umum sih sebenarnya, cuman kita mau dengar dari langsung dari SPOG-nya nih. Jadi ada yang tanya, kalau misalkan spermanya itu encer dan cepat keluar, Ya, itu apa tipsnya dok? udah Aduh, bilang lagi tadi, encer kan nggak ada. ah, Encer memang semprot terus pegang gini. Ya, gimana sih? Tadi saya udah ngecap-ngecap dari tadi. Kan harus periksa ke laboratorium dulu. nah, Beda. Beda cepat keluar dengan mhm, encer itu beda. Beda. oke, Kalau kalau cepat keluar itu kan ejakulasi. Nah, itu kan dengan
hipnoterapi bisa. Mau tahan 2 jam, tinggal telepon Pak Dokter, bisa itu. Oh, Waduh, oke. waduh, maaf, maaf. Itu ya teman-teman ya. Ini ada cowok nggak sih? Kayaknya semuanya cewek deh dok Waduh. yang datang hari ini dok. Mungkin Oh bisa iya, nanti iya. Iya, minta, bisa cewek nanti tuh. nextnya berarti diajak cowok-cowok, diajak suami-suaminya ya Lo, teman-teman ya. lo kan Oh. ini Mas Angga kan kalau cowok kan biasa cepat. Nah, Ya, cewek kan ya mesin apa ya cewek itu ya? Mesin iya. diesel atau apa ya? Agak lama ya, lama ya Ya, butuh butuh pemanasan apa. Nah, itu ada terapinya juga. Bisa lah. Nah, sesama iya. member bisa saling bantu lah, gampang lah. Harga nomor Iyalah, 2. standby di. Hah? Saya gadis ketawa-tawa. Ya bagus. Aduh, seratus Oke sembilan dok. puluh lima. Wah, tambah naik Nah, nih, tambah panas ini naik malah dok. malah Justru tambah kalau orang topiknya ini. begini-begini Aduh, naik dok. iya, Dok, ada enak-enak yang tanya kayak lagi gini. dok. Ini Ya, tentang fertilitas juga. Kalau misalkan dari sisi AFC-nya, konsumsinya yang bagus kalau menurut saran Papa Dok ini konsumsi berapa suba usus sih dok? Kalau untuk biar tetap fertil gitu loh dok. ya tadi kan harus periksa dulu, periksa. Kita lihat masalahnya di apa, ya. Jadi periksa laboratorium, kita lihat gangguannya di mana. Ya, konsumsi nggak ada apa namanya standar ya, nggak ada standar. Eh, Tergantung kemampuan lah, tergantung kemampuan. Ya, Nah, tapi kalau mau konsumsi yang terapi yang di semua ya, semua sakit ya, semua sakit kan dua-dua biasanya. Nah, Suba 2, Utsu 2. Pagi itu sore juga gitu. Ya, begitu. Ya. Nah, tapi kalau ada Oke. ilmu ilmu dokter Yudi beda lagi, Utsu dibanyakin. Wah, itu pengalaman pribadi dokter Yudi ya. Pak dokter Nah, cuma lanjutin. Tapi iya, yang betul. standar, standar ya segitulah. Sebenarnya Ya bus. setuju nggak sih dok kalau kalau kita bisa bilang ya, maksudnya ini kan kita bukan obat, ini kan kita produk, jadi nggak Ya, ada yang kayak takaran oke. pasti gitu, bener ya dok ya? Nggak ada, nggak Sesuai ada, dengan nggak ada. kebutuhan ya? Kan saya bilang, ada yang cuma konsumsi 1 paket, hamil, ada kok, ada. Dia baru konsumsi 2 minggu, sudah hamil. Ada member kita. Nah, jadi tidak ada takaran pasti itu tidak ada. Nah, ini kan nutrisi, jadi eh, ya 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 mohon maaf aja kan kita mungkin karena untuk kayak bisnis jadi ya hitung oh ini bisa dapat diamond bisa dapat safir nah, kayak gitu tapi untuk standarnya tidak ada ya ya lihat-lihat lah kalau pasien mampu ya diamond biar cepat naik kapal terus ya dapat tiket ya. Jadi Oke, tidak ada mantap. ini Nggak ada ketentuan khusus lah intinya gitu ya dok ya? nggak ada. Nah, inti Oke, yang oke. tadi saya jelaskan tadi eh, hubungan seminggu 2 kali, terus kemudian eh, ya untuk wanita tadi hari ke-10 ke dokter, eh, kalau telurnya di bawah 10 mili, nah, berarti kan tidak ada terjadi masa subur. Nah, jadi itu nanti dokter pasti pikirkan bagaimana cara. Ya itu boleh konsumsi nutrisi juga boleh. Nah, seperti itu. Oke, ya udah kalau gitu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan tentang gangguan. Nanti kita bikin sesi selanjutnya sama dokter Apter ya, teman-teman Iya, ya. Jadi, nanti kalau jadi jawab biar jawab sekarang nanti nggak ketemu lagi. Aduh, gimana nih? Ada. nanti bingung dokter Apternya mau jelasin apa kalau semuanya udah dijawab Iya, sekarang. Itu. betul. Nggak ada bahan Iya. lagi nanti Betul, saya. betul. Aduh. Oke. Nanti nextnya kita voting lah, kita mau apa. Ini kayak saya kalau dilihat dari banyakan ini, semuanya kayak gangguan-gangguan kehamilan dok. Pada nanyanya yang kayak PCOS lah, ada yang kista Oh, lah, ada yang miom lah, apa yang iya, kayak gitu-gitu dok. Nanti kita bahas lah ya dok. iya, ya ini aja kasarnya aja. Kalau Silakan dok. kalau kalau miom posisinya di sini di rahim, ya, miom di rahim. Jadi
Ya kayak Mbak Sinta yang di Australia, nah, itu eh, posisinya, jadi miom itu dia ada tiga tempat di dalam rahim. Ini yang tempat bayi nanti besarnya di sini. Nah, kemudian di otot, sama di luar ya. Kalau Mbak Sinta posisinya di luar, tapi ukurannya 10 di luar gini. Nah, rahimnya ketekan. Nah, itu yang di Inggris bilang angkat rahim. Di Australia bilang angkat rahim. Orang rahimnya normal. Dan coba kirim hasil hasil USG. Ternyata di Australia tidak kenal USG. Mereka pakai MRI sama scan. Nah, kita di Indonesia cuma USG aja. Nah, ternyata rahimnya normal. Tumornya di luar. Nah, miom itu di luar. Nah, kalau kista di sini, ya, kista di sini, di sel telurnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada yang bilang minum minum nutrisi, miom hilang, ya itu individu ya, individu. Mbak Sinta tuh udah minum berapa diamond, miomnya tidak bisa hancur, tapi nggak ada lengket. Nah, kelebihannya tidak ada perlengketan, jadi saya operasi cuma 15 menit, tidak pakai darah. Ya, yaitu kalau kita konsumsi tidak ada perlengketan, jadi saat operasi lebih mudah. Ya, nah, jadi seperti itu. Jangan ada ini, ayo minum ini. Seperti itu. Jadi tetap medis dulu gimana, baru nutrisi itu untuk tambahan aja. Jadi jangan dibuat nutrisi jadi obat untuk obati semua, jangan. Nah, saya ada di AFC ini untuk kawal itu. Saya punya tanggung jawab moral untuk itu. Jangan sampai salah. Karena muka saya ini yang saya pertaruhkan, keahlian saya, subspesialis saya yang saya pertaruhkan. Nah, kalau di iris tangan saya ini darahnya AFC, bukan darah golongan darah O, tapi AFC. Iya, masa enggak ya? Nah, itu yang saya pertaruhkan di sini. Jadi, teman-teman jangan overclaim, ya sesuai lah, ya betul. Jangan overclaim. Nah, seperti itu. Saya karena udah terbantu 5 jam, tidak sadar, terbantu dengan nutrisi ini. Nah, jadi rasa syukur saya Tuhan kasih kesempatan lewat AFC ini, ya saya berjuang di sini, ya untuk nama baik AFC dan untuk member-member yang lain, buat pasien-pasien lain yang ke depan. Begitu, teman-teman. Oke, Oke, ada dokter, lagi? siap. Udah sih kayaknya Hmm. nanti nextnya kita bahas lagi nih topik-topik yang teman-teman pada tanya semua aja dok. Biar nanti panjang kan. Biar ini kan dua perkenalan. ratus Dokter juga baru dua pertama nasional. ratus 200 malam tambah panas, tambah hot. Iya itu dia. Waduh, luar biasa. Sebenarnya harusnya kalau topik-topik sama dokter After nih kita mulainya jam 10 malam dok, eksplisit kan. Hai. Ada Jenny tadi, Jenny semua saya tidak bisa sapa satu-satu. Waduh, ada Jenny tadi ada lihat chattingnya, makasih. Dokter dokter mirip Nah, suaminya Krisdayanti dok katanya dok. Aduh. Raul Lemos, Raul ketuaan. Lemos Cari loh. cari yang agak muda sedikit, terlalu tua Raul Lemos. Sudah Raul leto-leto itu, nggak bisa. Ini masih gagah perkasa gini kok. Lagian Aduh. Raul Lemos kan Hmm. lagian nggak konsumsi suba sama nggak pakai sente dok. Iya, kalah glowing lah sama saya lah, kalah lah. Nah, Oke, ya. terima kasih Ini dok. karena baru habis cukuran, jadi pakai Hanamai, tidak pakai aftershave, pakai Hanamai sama pakai Sensuru. Jadi Pak Dokter tuh kalau Oke, cukuran aja, jadi bukan hari-hari ya, tidak, tidak. Jadi kalau pas, ya glowing sekali ya. Ini kebetulan baru cukur karena untuk hari ini, wah ini mau tayang ini, wah saya tadi wah ini jadi mantap. khusus ini pasiennya lagi di luar, saya suruh nunggu, Iya suruh nggak apa-apa. nunggu Ini kita demi udah selesai. demi apa member-member tersayang ini, Iya. Jenny dan lain-lain.
Ada siapa Kita lagi ya? ini dulu dok, Saya- kasih selamat dulu ke Papa Dokter nih, Samurai of the oh Year iya, tahun 2024 iya. nih dokter. Kasih selamat Oke, dulu teman-teman, terpilih jadi of the Year oke. loh, Samurainya kan. Jadi nanti beliau Waduh, akan sharing lebih lagi nextnya, kan lagi jadi lebih semangat iya. lagi. Iya, Oke, tadi kalau gitu. tadi saya ini Mas Angga, saya tidak pakai bahasa medis, itu bahasa sederhana yang ya untuk orang awam lah, untuk orang awam, tapi tidak salah lah. Itu udah mudah-mudahan teman-teman 200 yang ada 201 ini bisa bisa tangkap ya, bisa paham. Siap, Nah, siap. seperti itu. Terima kasih banyak Ya, dokter. Terima kasih dokter, ya. terima kasih teman-teman semuanya yang sudah Oke. hadir. Thank you dokter, sampai ketemu di lain Foto dulu, kesempatan dok. Nanti foto kita dulu, bahas. foto Boleh, dulu. boleh, 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 Iya, boleh. foto. Waduh, Boleh kasih nyala dong. kamera tuh, foto Ini saya dulu. ikut deh. Iya, Oke. Oke, kita foto dulu, screenshot dulu. nggak bisa muncul ya, nggak bisa muncul semua gitu ya. Ah, bisa di masing-masing doang, Dok. Galeri Oh, view kalau mau. masing-masing. Oh iya, Mm-mm. iya, iya. Oke. Oke. Nih, kita foto rame-rame. Ayo buka kamera semua, teman-teman. Ada dokter after. Oke. Nah, saya screenshot dulu nih semua. Yes, mantap. Siap, dokter. Sudah. Oke, Terima terima kasih sekali kasih. lagi, dokter after. Udah. Sukses dan sehat selalu, dokter. Ya, nanti tinggal info mau bahas apa lagi. Ya, jadi biar Siap. biar apa ada inilah inilah lebih lebih paham semua. Eh, Waktu juga tidak terlalu lama. Ini sejam ya, cukup ya, jam Yes, cukup. yes, yes. Ya, ini demi demi pasien-pasien tersayang saya suruh praktek nanti jam 7 malam. Jadi pasien nunggu dulu jam 7. Seperti itu. Oke. Ya, Oke, oke. oke. Terima kasih, dokter. Terima kasih teman-teman semua Sama-sama. yang sudah hadir. Ya, Selamat sore, oke. dokter. Ya, sore semua.